Assalamualaikum sahabat cerita hikayat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nabi Ismail memiliki ayah yang bernama Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail memiliki istri bernama Imarah bin Sadi. Nabi Ismail memiliki 12 anak lelaki dan seorang anak perempuan Bashemat yang dinikahkan dengan anak saudaranya keponakan, yaitu Al-Qais bin Ishaq dari keturunan Nabi Ismail. Lahir Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail, juga menurunkan bangsa Arab Mustaribah. Bermula dari kisah Nabi Ibrahim AS yang berhijrah, meninggalkan Mesir bersama Sarah dan Hajar. Ia telah membawa serta semuanya untuk pindah juga semua hewan ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehnya sebagai hasil usaha dagangnya di Mesir. Nabi Ibrahim AS adalah seorang dengan ternak yang banyak. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Ibrahim AS agar keinginan dan permintaan Sarah terpenuhi dan dijauhkanlah Ismail bersama Hajar, ibunya dari Sarah, ke suatu tempat di mana yang ia akan tuju dan di mana Ismail putranya bersama ibunya akan ditempatkan dan kepada siapa akan ditinggalkan. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail yang dibonceng di atas untanya. Tanpa tempat tujuan yang tertentu, ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Dan berjalanlah unta Nabi Ibrahim dengan 3 hamba Allah yang berada di atas punggungnya keluar kota, masuk ke lautan pasir dan padang terbuka, di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang hamburkan debu-debu pasir. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang melelahkan, tibalah Nabi Ibrahim bersama Ismail dan ibunya Siti Hajar di suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Makkah, kota suci di mana Ka'bah nantinya akan didirikan oleh Nabi Ibrahim AS dan putranya Ismail, dan menjadi pujaan manusia di seluruh dunia. Di tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada, berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya, dan disitulah ia meninggalkan Hajar bersama putranya dengan hanya dibekali serentengan bekal makanan dan minuman, sedangkan keadaan di sekitarnya tidak ada tumbuh-tumbuhan, tiada air mengalir, yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering. Dalam hati Hajar sebenarnya ada kecemasan ketika akan ditinggalkan oleh suaminya, yaitu Nabi Ibrahim seorang diri bersama anaknya yang masih bayi Nabi Ismail di tempat yang sunyi, senyap dari segala-galanya kecuali batu gunung dan pasir. Ia seraya merintih dan menangis, memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim, memohon belas kasihnya, namun tersadar karena itu adalah perintah dari Allah SWT yang harus dijalankan. Maka akhirnya dengan perasaan berat Hajar dan Nabi Ibrahim rela berpisah dengan iringan air mata yang bercurahan membasahi tubuh Ismail yang masih bayi. Sedang Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan air matanya ketika ia turun dari dataran tinggi, meninggalkan Makkah kembali menuju Palestina, di mana istrinya Sarah sedang menanti. Ia tidak henti-henti selama dalam perjalanan kembali, memohon kepada Allah perlindungan, rahmat, dan barakah, serta kurnia rezeki bagi putra dan ibunya yang ditinggalkan di tempat terasing itu. Lalu Nabi Ibrahim berkata dalam doanya, "Wahai Tuhanku, aku telah tempatkan putraku dan anak-anak keturunannya di dekat rumahmu Baitullah di lembah yang sunyi dari tanaman dan manusia, agar mereka mendirikan sholat dan beribadat kepada Emo. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung
kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan yang lezat, mudah-mudahan mereka bersyukur kepada Mo. Ketika perbekalannya habis dan Nabi Ismail kecil menangis kehausan, maka ibunya Hajar mencari-cari sumber air ataupun makanan yang dapat meredakan lapar dan hausnya. Saat berlari tergesa-gesa menuju Bukit Syafa dengan mengharapkan mendapatkan sesuatu yang dapat menolongnya. Tampak fata morgana seperti air di atas Bukit Syafa. Namun ketika Siti Hajar mendekat, tetapi hanya batu dan pasir yang didapatkannya di situ. Kemudian dari Bukit Syafa, ia melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah dan larilah ia. Berharuahlah ke tempat itu, namun yang ternyata bahwa yang disangkanya air hanya fata morgana. Bayangan belaka dan kembalilah ke Bukit Syafa karena mendengar seakan-akan ada suara yang memanggilnya, tetapi gagal dan melesatlah. Dugaannya demikianlah karena dorongan keinginan hidupnya dan hidup anaknya yang sangat disayangi. Hajar modar mandiri berlari sampai 7 kali antara Bukit Syafa dan Marwah yang pada akhirnya ia duduk termenung merasa lelah dan hampir putus asa. Dapat dibayangkan panasnya Bukit Syafa dan Marwah sampai di atas pasir. Timbul fata morgana menyerupai air. Diriwayatkan bahwa selagi Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir putus asa, kecuali dari rahmat Allah dan pertolongannya, dan datanglah kepadanya malaikat Jibril. Kemudian diajaklah Hajar mengikutinya pergi ke suatu tempat di mana Jibril menginjakkan telapak kakinya kuat-kuat di atas tanah dan segeralah memancar dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah. Dan segera dari air mata yang terpancar itu, Siti Hajar mengumpulkannya seraya berkata, "Zam-zam, zam-zam yang kurang lebih." Artinya berkumpullah, itulah dia mata air Zam-zam yang sekarang dianggap suci oleh jemaah haji. Alangkah gembiranya dan lega dada Hajar melihat air yang mancur itu. Segera ia membasahi bibir putranya dengan air suci itu, dan segera pula terlihat wajah putranya segar kembali. Demikian pula wajah si ibu yang merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan kepada putranya. Sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan mati, kelaparan yang mencekam dada, Nabi Ismail membantu ayahnya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nabi Ismail dibesarkan di Mekah pekarangan Ka'bah. Apabila dewasa, dia menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Walaupun tinggal di Mekah, Ismail selalu dikunjungi ayahnya. Begitulah cerita singkat Nabi Ismail dan ayahnya, Nabi Ibrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum.